Pada suatu waktu, sekitar tahun 1940, di sebuah desa yang jauh dari pusat keramaian, bernama Petalang Padang Capo, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ujang. Desa ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bijaksana, yaitu Pasira Mustapa, yang memiliki dua anak lelaki bernama Sekujang dan Kagut. Ujang merupakan teladan anak yang sangat baik dan taat beragama. Ia selalu menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Ujang memiliki banyak sifat terpuji. Ia memiliki budi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Ujang senang menolong dan bersikap ramah kepada sesama. Ia sangat menyayangi dan bersahabat dengan binatang di hutan, termasuk harimau Sumatera. Ujang rutin memberi makan satwa-satwa tersebut dengan umbi-umbian. Selain memiliki hati yang baik, Ujang juga anak yang cerdas. Ia giat mempelajari ilmu agama, dan setiap sore ia mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada anak lain secara sukarela. Ujang juga dikenal sebagai sosok yang sangat pandai berpantun. Ujang memiliki seorang kakak bernama Kaut, yang sifatnya sangat bertolak belakang dengan Ujang. Kaut dikenal berjiwa kasar dan tidak peduli terhadap lingkungan. Kaut suka merusak hutan dan menyakiti hewan kecil. Ia sering membuat keributan dan bertengkar. Kaut tidak pernah mendengarkan nasihat baik dari ayahnya maupun Ujang. Wahai saudara-saudaraku, jangan melukai binatang, apalagi harimau. Kita wajib menyayangi mereka. Aku tidak takut dengan harimau. Bagiku mudah untuk mengalahkannya. Dasar hewan hutan. Sini, lawan aku. Hahaha. Bagaimana ini Pak Pasira Mustafa? Kami tidak nyaman hidup jika ada harimau di desa ini. Betul itu Pak, setuju. Mendengar keluh kesah warga, akhirnya Pasira Mustapa memutuskan untuk mempersilakan warga yang ingin berpindah silakan berpindah, yang ingin menetap silakan menetap demi kenyamanan bersama. Kemudian memberi amanah kepada Ujang untuk menetap di desa. Wahai anakku Ujang, ku berikan kau amanah untuk menjaga desa ini. Biarkan aku membantu warga desa yang ingin berpindah. Kelak aku akan kemari. Jika tidak, maka berarti waktu yang diberi telah berhenti. Baik ayahanda, dengan penuh rasa lapang aku menerima amanah ini. Insya Allah akan berjalan sesuai kehendak semua yang ingin kita pinta. Hampir setahun kemudian, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ujang sangat merindukan keluarganya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari keberadaan keluarganya. Dengan dihantar oleh saudaranya yang menetap di desa, diikuti beberapa harimau yang turut menjaga Ujang hingga ke perbatasan desa dan hutan. Wahai saudaraku, aku meminta izin untuk pergi mencari keberadaan keluarga kita yang berpindah kerana sudah waktunya aku pergi mencari mereka. Baiklah Ujang, kami mendoakan dirimu. Semoga engkau dapat menjumpai pada warga desa yang telah berpindah. Mari kami hantarkan kau ke perbatasan. Tepat pada tanggal 1 Syawal, Ujang menemukan sebuah perkampungan. Ternyata, di sana sudah berkumpul sebagian besar warga desanya dulu. Ia berjumpa pada salah satu teman Kagut yang sekarang sudah berubah. Wah Ujang, sudah lama sekali tak berjumpa. Akhirnya engkau kemari juga.
Masya Allah Rodi, nampak mudah sekali wajahmu sekarang. Ya, aku selalu memikirkan keadaan kalian semua. Sudah kurang lebih 3 hari aku berjalan. Kini perut rasa sangat lapar. Bolehkah aku meminta makan? Bisa saja Kak Ujang, mari ikuti aku. Ujang menceritakan bahwa ia sangat lapar karena sudah 3 hari tidak makan. Warga yang merasa kasihan ingin memberikan kue lebaran. Akhirnya disepakati suatu kesepakatan bahwa Ujang akan berkeliling ke setiap rumah. Warga akan memberi makanan jika Ujang bersedia berpantun, mengobati penyakit dan memanjatkan doa selamat. Mengingat Ujang juga seorang tabib yang terkenal. Ujang dengan gembira melakukan semua itu. Di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan Dodi, seorang teman lama Kaut yang sekarang juga sudah berubah. Hai kalian, Ujang, ada apa kau kemari? Aku ingin berjumpa dengan kalian semua. Sudah lama kita tidak berjumpa. Sekarang aku sangat kelaparan. Bolehkah aku meminta makan? Tentu boleh, tetapi kau harus berkeliling seluruh rumah warga dan melantunkan pantun. Kemudian kita bawa makanan-makanan itu ke masjid di desa untuk disantap bersama. Aku sangat setuju dengan permintaanmu, Dodi. Lama itu ketemu. Dalam hati dan yang rindu. Kini kita telah bertemu. Marilah kita saling berpadu. Setelah mengumpulkan makanan dari rumah ke rumah, mereka membawa makanan tersebut ke masjid yang ada di desa sembari berkumpul dan membaca doa, bersyukur atas apa yang mereka dapatkan. Melihat kebaikan dan kepandaian Ujang, warga kemudian menunjuk Ujang sebagai pemimpin baru mereka. Di bawah kepemimpinan Ujang, masyarakat desa Sukamaju hidup berbahagia, aman dan sejahtera. Kebaikan Ujang selama ini membuahkan kebahagiaan dan ketentraman bagi semua orang. Nah Adi, kamu harus mencontoh sikap Ujang. Ia sangat sabar dalam menghadapi cobaan. Ia hidup jauh dari keluarganya, tetapi ia tetap berbuat baik. Jangan jadi seperti Kaut yang selalu bersikap sombong dan tidak peduli terhadap lingkungan. Baik Ibu, aku akan menjadi Ujang supaya berguna bagi semua orang. Ketika kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan akan membantu kita pada saat kesulitan. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Petalang Padang Capo sangatlah berarti. Tradisi ini melibatkan anak-anak dan orang tua yang berkostum menyeramkan untuk berkeliling desa, mengumpulkan kue lebaran dan melakukan tarian serta pantun khas sebagai bentuk mendoakan arwah leluhur yang terputus, termasuk mereka yang meninggal dalam kecelakaan atau jasadnya tidak ditemukan yang diyakini karena serangan harimau.